Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apep Apriana dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata pelajaran PAI, yaitu materi tentang masa kejayaan Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, Ibnu Rusyid. Nama lengkap dari Ibnu Rusyid adalah Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyid. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakech, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Bidayat al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih, Kuliat fi at-Tib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. Fas al-Magal fi Mabain al-Hikmat wa Asy-Syariat. Ibnu Rusyid berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Yang kedua, Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara, pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud atau hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di Madrasah Imam Al-Juwaini. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang sederhana. Sebelum beliau menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus, beliau juga pernah mengasingkan diri karena menderita sakit. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam sebagai berikut. Yang pertama, memimpin Madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus menjadi guru besarnya. 2. Mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. 3. Menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Yang ketiga, Al-Kindi. Nama lengkapnya Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 875 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan Muslim dengan agama karena sama-sama membicarakan hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Produktif berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan tentang kebenaran. Baginya, mengatakan bahwa Tuhan adalah penyebab semua kebenaran sama dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah penyebab semua makhluk. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf al-Arab atau filsuf orang Arab. 4. Al-Farabi. Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraq Al-Farabi, singkat Al-Farabi, lahir pada 10 Januari 872, wafat pada 17 Januari 951. Ia adalah ilmuwan dan filsuf Islam berasal dari Farab, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama Abu Nasir Al-Farabi. Dalam beberapa sumber, ia dikenal sebagai Abu Nasr Muhammad ibnu Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Uzalah Al-Farabi, juga dikenal di dunia barat sebagai Al-Farabius.
Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penting dalam bidang musik, Kitab Al-Musiga. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah atau Pemikiran tentang Penduduk Negara Utama. Yang kelima, Ibnu Sina. Ibnu Sina atau yang lebih dikenal dunia barat dengan nama Avicenna mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Julukannya adalah Ar-Ra'as atau Puncak Gunung Pengetahuan. Ibnu Sina di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia atau sekarang Iran. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Beliau telah menulis lebih dari 200 buku dan diantaranya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi at-Tib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan.